Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, pertemuan yang seharusnya membuat kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala. Pertemuan malam hari ini sangat spesial. Sangat spesialnya karena hujannya luar biasa. Tidak seperti hujan-hujan pada kajian sebelumnya. Malam hari ini sangat deras. Alhamdulillah, sehingga sebagian kita ada uzur untuk bisa mendatanginya. Kondisi seperti ini kondisi yang seharusnya mendatangkan uzur. Yang pertama, ada rukhsah, kita boleh tidak menegakkan sholat berjamaah, atau sekiranya kita menegakkan sholat berjamaah pun boleh kita menjamak sholat kita dengan sholat isya, sebagaimana pernah dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, karena karunia Allah Ta'ala, malam hari ini kita tiba di tempat ini sebagaimana biasa untuk mengkaji sirah perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Semoga Allah memberikan kepada kita balasan yang besar atas kesabaran dan keistiqomahan kita untuk taat takwa kepadanya. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Rabb kita untuk menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia kita agar nanti ketika kita keluar dari dunia pindah ke alam barzah kita tidak menyesal. Agar nanti ketika kita pindah dari alam barzah ke hari kebangkitan kita juga tidak menyesal. Dan tentu yang kita harapkan kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang tiada taranya, sebagaimana yang Allah Ta'ala banyak janjikan dalam firman-Nya pun juga melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau yang menyampaikan semua risalahnya kepada kita hingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Semoga kelak kita ketemu di telaganya, semoga kelak kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang peristiwa wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa waktu embargo ekonomi sosial kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman, demikian juga kepada kabilah-kabilah yang mendukung mereka seperti Bani Hashim. Kemudian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib pun menderita sakit. Abu Thalib pun menderita sakit. Setelah peristiwa embargo sosial ekonomi, blokade sosial ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada orang-orang Bani Hashim yang mukmin ataupun yang kafir, ya, kemudian
paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Berita sakitnya ini sampai ke telinga orang-orang Quraisy. Ketika itu kita semuanya sudah tahu Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sudah masuk Islam. Kemudian dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah didengarkan banyak kabilah di Quraisy. Maka beberapa utusan dari Quraisy mendatangi Abu Thalib. Kemudian dia mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, innaka minna haitsu qad alimta. Engkau itu, kedudukan engkau bagi kami ya sebagaimana engkau mengetahui. Wa qad hadaraka ma tara, dan tanda-tanda kematian pun sudah mendatangi sebagaimana engkau ketahui, dan kami khawatir atas engkau. Nah, kemudian setelah itu mereka minta kepada Abu Thalib agar menghentikan dakwah keponakannya, yakni dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Matat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'uhum ila ayyukallimu bi kalimatin. Aku ajak mereka, aku seru mereka agar mereka mengatakan satu kalimat. Dengan kalimat itu tadinu lahum bihal Arab. Dengan kalimat itu maka orang-orang Arab akan tunduk kepada mereka. Wa yamlikuna biha al-ajam. Bahkan orang-orang non-Arab bisa mereka miliki dengan kalimat itu. Maka kemudian Abu Jahal menimpali, mahya, apa itu? Dia mengatakan, abika nu'tika asyra kalimat. Ya, demi bapakmu kami akan berikan 10 kalimat kalau kamu mau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taquluna, kalian mengatakan la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunillah. Kalian mengatakan la ilaha illallah, kemudian kalian melepaskan diri kalian dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Maka ketika mereka mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kemudian mereka komentar, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Apakah mereka menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah peristiwa ini, setelah khiwar ini, pembicaraan ini, kemudian Allah turunkan surat As-Sad. Allah turunkan surat As-Sad. Allah berfirman, Sad wal Qur'ani dzidzikr. Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Walilladzina kafaru fi 'izzati wa syiqaq. Sebenarnya orang-orang kafir itu dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Kemudian Allah berfirman pada ayat 3, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong ketika mereka dibinasakan itu, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Jadi setelah datang azab Allah, ketika mereka sudah diingatkan oleh para utusan Allah, mereka pengen melepaskan diri dari kesyirikan. Bukan itu, bukan ketika itu. Kemudian Allah berfirman, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzab. Dan mereka heran, datang kepada mereka pemberi peringatan dari kalangan mereka. Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-kafirun, dan orang-orang kafir mengatakan hadza sahirun kadzab. Ini seorang penyihir yang banyak dusta. Itu memang gelaran yang mereka berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digelari, dijuluki sahirun kadzab. Ya, julukan gelaran yang menyakitkan hati. Bagaimana tidak menyakitkan hati? Nabi ngajak mereka baik, tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam
didustakan. Justru digelari dengan gelaran yang buruk. Ada seorang guru yang ngajak muridnya kepada kebaikan, didik, tapi ternyata anak didiknya ya malah menjuluki gurunya dengan julukan yang tidak pantas. Kemudian Allah berfirman menjelaskan tentang mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan sesembahan itu hanya satu saja? In hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya yang demikian ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ya, jadi bagi orang-orang kafir Quraisy, mereka itu heran. Bagi orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, nyembah hanya satu sesembahan saja itu mengherankan. Ya, kita mentauhidkan Allah perkara yang mengherankan, dan ternyata saat ini juga terjadi. Kalau kita berdoanya kepada Allah saja heran. Kita hanya mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, banyak orang yang heran. Yang terbiasa menyekutukan Allah ya heran. Tapi yang biasa mentauhidkan Allah maka tidak heran. Kemudian Allah berfirman, wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Kemudian sebagian orang dari mereka, pemimpin-pemimpin mereka bertolak, ya, berkata, pergilah kamu dan sabarlah dalam membela sesembahan kalian. Inna hadza la syai'un yurad. Inilah yang sebenarnya dikehendaki. Jadi tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin Quraisy itu mengatakan kepada pengikutnya, animshu wasbiru, sudah pergi saja. Ya, tetaplah sembah. Wasbiru ala alihatikum, tetaplah kalian sabar menyembah Tuhan-Tuhan kalian, karena inilah yang dikehendaki. Kemudian Allah berfirman ayat 8, ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengarkan yang seperti ini ya dalam agama yang terakhir ini. Sesungguhnya ini adalah perkara yang diada-adakan ya. Jadi bagi orang-orang kafir Quraisy, ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajaran yang diada-adakan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya itu digelari dengan sobi. Sobi itu artinya pengikut ajaran baru. Karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikenali di masyarakat Arab ketika itu. Padahal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan ya kan ajaran orang-orang Arab kembali kepada ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakni menyembah hanya kepada Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi setelah obrolan yang terjadi antara pemimpin Quraisy, mereka yang awali, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbicara, ngajak, aku seru mereka, aku ajak mereka untuk mengatakan satu kalimat. Kalau mereka mengatakan kalimat itu dengan sungguh-sungguh, maka orang-orang Arab seluruhnya akan tunduk kepada mereka. Demikian juga dengan orang non-Arab akan mereka bisa kuasai. Yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Terjadi. Ya, pada masa ya Khalifah Rashidah. Pada masa Umar bagaimana Persia ditaklukkan. Pada masa Umar bagaimana Syam juga ditaklukkan. Bagaimana juga pada masa Umar, ya kan, orang Romawi pun gentar. Ketika kekuasaan mereka yang berada di Syam itu berhasil dikuasai oleh orang-orang beriman. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Muslim, di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah paman, la ilaha illallah. Asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Asyhadu laka, aku akan menjadi saksi bagi engkau. Biha, dengan ucapan la ilaha illallah itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi dengan ucapanmu itu aku akan menjadi saksi
dengan ucapannya itu untuk engkau. Ya, jadi akan menjadi saksi bahwa pamannya ini muslim. Jadi bahwa pamannya ini muslim. Jadi Nabi SAW terus dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW terus mengajak pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah. Diulang-ulang. Jadi Nabi SAW mengulang-ulang ngajak, ayo paman, ucapkan la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi ternyata sampai akhir hayatnya Abu Thalib enggak mengatakan sepatah kata pun. Tidak mengatakan la ilaha illallah. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan laula antu'irani Quraisyun, sekiranya orang-orang Quraisy tidak mencelaku. Ya, sekiranya orang-orang Quraisy tidak mencelaku. Ya. Nah, kemudian orang-orang komentar inna mahamalahu ala dzalikal jaza. Ya, li aqrartu biha ainak. Ya. Orang-orang mengatakan, Abu Thalib mengatakan seperti itu, ya, agar ya jiwamu senang. Jadi orang-orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah itu Allah turunkan firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Allah kemudian turunkan firman-Nya surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman innaka la man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Akan tetapi Allah saja yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Padahal kita semuanya tahu bagaimana pengorbanan pamannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sejak dia mendapatkan amanah untuk mengasuh Nabi. Ketika kakeknya Abdul Muttalib mau meninggal, maka yang diberikan amanah untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah saudara sekandung dengan bapaknya Nabi Abdullah, saudara sekandung. Kalau paman-pamannya yang lain, ya seperti Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun dengan Abu Lahab, atau dengan Sofia dan lainnya, itu adalah saudara sebapak, tapi tidak seibu, tidak sekandung. Nah, tapi walaupun seperti itu, sampai akhir hayat, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kata-kata la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari bapaknya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Ibnul Musayyib meriwayatkan dari bapaknya, lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, tatkala wafat atau kematian itu mendatangi Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau. Fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di sisinya, di sisi pamannya itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Ya, dua tokoh besar Quraisy. Adapun yang satu mati dalam kekafiran, yang satunya lagi akhirnya masuk Islam. Tapi peristiwanya jauh. Ya, jadi Abu Jahal mati pada saat peristiwa perang Badar. Adapun Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah akhirnya masuk Islam dan baik keislamannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi, paman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang asyhadu laka biha indallah, yang aku bersaksi dengan kalimat itu untuk engkau di sisi Allah. Dia pamanku, dia sudah mengatakan la ilaha illallah, maksudnya seperti itu. Ya. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, ya Abu Thalib, hei Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu enggak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib?
Apakah engkau tidak suka dengan milahnya Abdul Muthalib, jalannya Abdul Muthalib, ajarannya Abdul Muthalib? Kemudian dalam hadis itu disebutkan falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus ya kan mengucapkan itu kepada Abu Thalib, wa yu'idu lahu tilkal maqalah, dan diulang-ulangi terus ucapan itu, diulang-ulangi terus. Saking inginnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar pamannya mengatakan kalimat tauhid yang itu adalah tanda seseorang menjadi muslim, pintu seseorang menjadi seorang muslim. Yang dengan itu maka semua kebaikan yang dulu pernah dia lakukan pasti akan dibalas dalam kehidupan akhir, walaupun dia mengatakannya di akhir hayat. Ya, jadi orang kalau misalkan dia taubat, atau dia masih Islam di akhir hayat, maka sedekahnya yang lalu akan diganjar oleh Allah, akan dibalas. Ya, birrul walidaynya, jujurnya akan dibalas. Tapi jika tidak, maka semuanya akan sia-sia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kalimat itu kepada Abu Thalib, wa yu'idu lahu, dan ngulang-ulangi ucapan itu, hatta qala akhira ma kalamahum, hingga akhir yang diucapkan oleh Abdul Muthalib apa? Oleh Abu Thalib apa? Sehingga akhir yang diucapkan oleh Abu Thalib apa? Huwa ala millati Abdul Muthalib. Ya. Jadi Abu Thalib dikatakan, dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia mati di atas langkahnya, di atas jejaknya, di atas ajarannya Abdul Muthalib. Jadi dia enggak mau mati di luar ajarannya, milahnya, jalannya Abdul Muthalib. Wa apa? Dia enggan mengatakan la ilaha illallah. Ya, para jamaah, orang tentu akan sedih ketika mendapati kondisi seperti ini. Ya, tentu akan sangat sedih mendapati kondisi seperti ini. Ya, sangat sangat menyayat hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu akibatnya berat. Orang yang tidak masuk Islam akibatnya berat dalam kehidupan akhir. Ya, siksa yang menanti pasti akan sangat berat, syadid, sangat keras, alim, sangat pedih, menyakitkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya, makanya pernah ketika Fathu Mekah, ini sebelum saya lanjutkan, ketika Fathu Mekah, Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Abu Bakar berkata kepada bapaknya, dia mengatakan sungguh keislamannya Abu Thalib lebih aku sukai daripada keislaman engkau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin kalau pamannya itu masuk Islam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dalam riwayatnya Ibnu Musayyib, "Ama wallahi la astaghfirunna laka." Demi Allah, aku akan mohonkan ampun untuk engkau. Malam unha angka, selama aku tidak dilarang untuk mohonkan ampun untuk engkau. Akhirnya setelah itu Allah SWT turunkan firman-Nya, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim." Allah SWT berfirman, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman mohonkan ampun untuk orang musyrik, walaupun mereka itu kerabat dekat sendiri, setelah terang jelas annahu ashabul jahim, bahwa dia adalah penghuni neraka jahim. Maka dari ayat ini, ya, Ibnu Musayyib mengatakan wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib. Ayat ini turun perihal Abu Thalib yang sampai akhirnya tidak mengatakan kalimat tauhid. Artinya dia adalah ashabul jahim, dia yang nanti akan menjadi penghuni neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membacakan firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha
yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Tentu ini sangat berat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sangat berat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena pamannya yang selama ini menjaganya, membelanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati pamannya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kalimat tauhid yang konsekuensinya berat dalam kehidupan akhir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas itu pamannya Nabi sendiri. Abbas itu pamannya Nabi. Ya, pamannya Nabi selain dari Abu Lahab, selain daripada Hamzah. Ya. Dia adalah pamannya Nabi. Dia berkata kepada Nabi, ma aghnaita an ammika. Apakah Anda tidak membela paman Anda? Apakah kau tidak membela pamanmu? Fa innahu kana yakhutuka wa yaghdabu laka, karena pamanmu yang senantiasa menjagamu dan membelamu. Ya, kemarin pada saat kita mengkaji blokade ekonomi, kita juga mendapatkan penjelasan bagaimana Abu Thalib itu sangat menjaga Nabi, sehingga ketika tidur pun Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh tidur di tempat tidurnya Abu Thalib karena khawatir kepada keselamatan Nabi. Disuruh tidur di tempat tidurnya Abu Thalib agar dia terjaga. Demikian juga dengan pembelaan-pembelaan sebelumnya. Makanya Al-Abbas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aghnaita an ammika, apakah Anda tidak membela paman Anda di hadapan Rabb Anda? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa fi dhahdahim minan nar. Dia berada di neraka yang paling dangkal. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Sekiranya bukan karena aku, pasti dia akan berada di neraka yang paling dalam. Di neraka yang paling bawah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya ini pendapat yang benar bahwa Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di neraka. Ada orang-orang yang tidak terima dengan kondisi seperti ini, padahal nasnya sahih. Ya, padahal nasnya sahih. Tadi dalam riwayat Ibnu Musayyib disebutkan muttafaq alaihi Bukhari Muslim. Demikian juga dalam riwayat Ibnu Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Nasnya sahih. Ya, kita juga sayang sebagaimana halnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayang, sangat ingin. Ya, sebagaimana Abu Bakar mengatakan, sungguh keislamannya Abu Thalib lebih aku cintai daripada keislaman Anda. Tapi kondisinya seperti ini, nggak bisa lagi. Jadi kondisinya seperti ini, tidak bisa lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, wa fi dhahdahim minan nar. Dhahdah itu artinya kalau ada banjir itu nutupi sampai mata kaki. Disebutkan dalam riwayat, ya kan, riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahlin nari adzaban, ahwanu ahlin nari adzaban. Hadis Muslim, ya, hadis Muslim dalam kitab Sahih Muslim disebutkan Nabi bersabda, ahwanu ahlin nari adzaban, penghuni neraka yang paling ringan siksanya Abu Thalib. Jadi yang paling ringan siksanya itu adalah Abu Thalib. Wa huwa muntailun bina'laini. Dia mengenakan dua alas kaki, yughla minhuma dimaghuh, itu sudah membuat air matanya mendidih. Itu sudah membuat air matanya mendidih. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia melihat dia adalah yang paling berat siksanya, padahal dia yang paling ringan siksanya. Para jamaah, kalau siksa yang paling ringan saja seperti ini, maka betapa beratnya siksa neraka. Memang benar neraka itu syadid. Para jamaah kalau membaca ayat Al-Quran, bahwa azab Allah itu syadid. Syadid itu artinya teramat sangat keras. Syiddah itu keras, kalau syadid teramat sangat keras. Ya, seperti Asmaul Husna. Ya, alim itu artinya yang maha mengetahui. Kalau alim artinya yang tahu, tapi kalau alim maha mengetahui, ya kan? Maka sama juga syadid itu teramat sangat keras
alim, teramat sangat menyakitkan. Ya, teramat sangat menyakitkan. Makanya siksa neraka itu pedih. Nah, yang paling ringan saja ini. Kenapa dia mendapatkan ini? Karena dapat syafaatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pembahasan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya. Dan salah satu syafaatnya adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya agar diringankan siksanya. Jadi syafaatnya Nabi khusus untuk pamannya agar diringankan siksanya. Selain daripada syafaat kubro agar urusan manusia ketika di mahsyar disegerakan dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa sangat ingin kalau pamannya itu di akhir hayat mengatakan la ilaha illallah. Tetapi ketika pamannya mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib, dia meninggal di atas peninggalan atau jejak atau ajarannya Abdul Muthalib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, aku akan mohonkan ampun li'an astaghfirulaka malam unha, selama aku belum dilarang aku akan mohonkan ampun untuk engkau. Lalu kemudian turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wafatnya Abu Thalib ini pada tahun ke-10 ya setelah kenabian. Umurnya ketika itu 80 lebih beberapa tahun. Ya. Jadi umurnya 80 lebih beberapa tahun. Ya. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Ya. Jadi ketika beliau pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hayatnya membela Nabi, melindungi Nabi, menopang dakwahnya Nabi, tapi sampai akhir hayatnya tetap tidak mengikuti ajarannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini tentu banyak pelajarannya. Makanya banyak para ulama yang nulis tulisan, ya kan, di antara hikmah dari wafatnya Abu Thalib itu apa saja dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, di antaranya disebutkan dalam kitab fikih sirah ini. Yang pertama, hal ini menjelaskan tentang agungnya kalimat la ilaha illallah. Menjelaskan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan kalimat ini untuk diucapkan, tapi bukan hanya sekedar pengucapan. Bukan sekadar pengucapan. Ya, karena orang-orang Quraisy tahu konsekuensi ketika mengatakan itu, tahu. Makanya sampai Abu Thalib di akhiratnya juga enggak mengatakan, karena tahu konsekuensinya. Ya, makanya ada pembahasan masalah akidah, syurut qauli la ilaha illallah. Ada syarat-syarat mengatakan la ilaha illallah agar ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat. Nah, kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan betapa agungnya. Kalau kita mengetahui hakikatnya, mengucapkannya dan mengamalkan konsekuensinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tadi, ya, di awal tadi kita sampaikan hadisnya mengatakan tadinu bihal Arab, maka dengan lafaz ini orang Arab akan tunduk. Jadi seluruh Arab akan tunduk. Seluruh Arab akan tunduk dan sudah terbukti. Ya, dengan kalimat tauhid akhirnya seluruh jazirah Arab tunduk. Ya, tunduknya itu kapan? Khususnya diawali pada saat peristiwa perang. Ya, bisa perang Mu'tah, bisa perang Tabuk, ya. Tapi kalau Syekh Sofirman Barakfuri menyebutkan ketika peristiwa perang Mu'tah yang ketiga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus panglima perang pilihannya. Nah, ketika perang itu sampai ada orang Arab yang ikut di pasukannya orang-orang Romawi, sampai akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam. Karena apa? Karena melihat orang-orang Arab berani untuk menghadapi negara adidaya Romawi ketika itu. Ya, jadi semuanya berawal dari ini. Jadi semuanya berawal dari ini. Menunjukkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat agung. Kalimat yang sangat agung. Dengan kalimat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam
berjanji akan membela pamannya kalau dia mengatakan. Kalau dia mengatakan, dia berjanji untuk membela pamannya. Ya, Nabi SAW sabda, ya ammi, qul la ilaha illallah, uhaju biha laka indallah. Katakan, wahai pamanku, la ilaha illallah, aku akan membela Anda dengan ucapan ini di sisi Allah. Kalimat ini adalah kalimat tauhid, yakni mentauhidkan Allah semata dalam peribadatannya. Ya. Nah, kalimat ini mendatangkan konsekuensi. Siapa yang mentauhidkan Allah Ta'ala dalam peribadatannya, maka dia tidak boleh lagi memandang kepada selain Allah Ta'ala. Enggak boleh memandang kepada berhala-berhala, maksudnya menyembah kepada berhala, patung-patung, enggak boleh. Dan orang-orang Quraisy ketika itu tahu konsekuensinya, sebagaimana mereka melihat orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika mereka sudah mengatakan itu berada di barisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah enggak mau lagi megang-megang patung yang berada di sekeliling Ka'bah. Megang, enggak. Ya kan? Beribadah ke arah patung, enggak. Mereka bersihkan berhala-berhala itu dari rumah mereka. Mereka enggak lagi, kalau misalkan datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, kemudian megang-megang patung itu, enggak. Karena itu adalah syirik. Mereka tahu. Nabi SAW pernah memberitahukan masalah itu kepada anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika tawaf diingatkan, jangan pegang itu. Itu sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Karena Nabi SAW enggak suka kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah Ta'ala. Dalam kitab ini dikatakan tahqiqut tauhid, realisasi tauhid itu apa? Ini penting. Realisasi tauhid itu apa? Ya, realisasi tauhid itu apa? Kenapa sampai Abu Thalib juga enggak mengatakan? Kenapa sampai Abu Jahal juga tidak mengatakan? Kenapa sampai orang-orang kafir Quraisy tidak mengatakan? Ya, beda dengan orang sekarang. Orang sekarang gampang aja mengatakan la ilaha illallah. Ya, bahkan yang lebih parah lagi sampai dengan ya goyang-goyang itu. Ya kan? Gampang sekali orang mengatakan la ilaha illallah. Apa sih realisasi kalimat tauhid? Realisasi kalimat tauhid itu yang pertama adalah mengetahuinya, ma'rifat. Harus tahu apa kandungan dari kata la ilaha illallah. Harus tahu kandungannya apa. Kandungannya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Karena selain Allah ada yang disembah, tapi apakah mereka berhak? Enggak. Mereka berhak? Enggak. Misalkan ada pohon beringin keramat. Apakah pohon beringin keramat itu berhak disembah? Enggak, wong dia tidak menciptakan apa-apa. Patung misalkan, ya seperti patung berhalanya orang-orang kafir Quraisy, ya, Lata, Uzza, Manata, Hubal, ya kan? Apakah mereka itu berhak disembah? Enggak. Mereka disembah, tapi apakah mereka berhak disembah? Enggak, mereka enggak berhak disembah. Kenapa? Karena mereka tidak menciptakan alam semesta beserta isinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menelaah hakikatnya. Ya. Yang kedua adalah menelaah hakikatnya. Jadi realisasi tauhid itu yang kedua adalah menelaah hakikatnya. Menelaah hakikatnya itu barusan itu. Ya, bahwa selain daripada Allah tidak berhak disembah. Misalkan ada yang diwalikan, misalkan diwalikan, dia bisa ngurusi rezekinya orang. Apakah dia berhak disembah? Enggak berhak disembah. Jadi tidak berhak disembah. Ada misalkan orang yang diwalikan, dia bisa ngurusi rezekinya seseorang. Apakah dia berhak disembah? Enggak. Dia menciptakan langit dan bumi, tidak kok. Ya kan? Ngatur awan aja enggak bisa. Ya kan? Maka dia tidak berhak disembah. Nah ini menelaah hakikatnya. Berikutnya adalah al-qiyamu biha ilman wa amalan, menegakkan kalimat tauhid baik secara ilmu ataupun amalan. Menegakkan kalimat tauhid baik secara ilmu atau amalan. Apa maksudnya? Ketika dipanggil sholat, ya sholat. Ya, dipanggil oleh Allah Ta'ala sholat, diperintahkan oleh Allah Ta'ala puasa, ya puasa.
ya kan, kita diatur bagaimana kita berpakaian, ya kita juga harus sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu sebenarnya adalah realisasi dari tauhid. Yang pertama ma'rifah, yang kedua menelaah hakikatnya, kemudian mengamalkan atau menegakkan ya kalimat tauhid itu baik ilmu ataupun amal. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian juga dijelaskan dalam kitab ini. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Wahhab. Ya. Disebutkan hakikat dari kalimat, realisasi kalimat tauhid ini apa? Ruhnya itu cinta kepada Allah. Ruhnya itu cinta kepada Allah, bukan cinta kepada berhala. Jadi bukan cinta kepada berhala. Tidak seperti orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu cinta sama berhala itu. Saking cintanya, ya kan, mereka mandikan, mereka berikan wewangian. Nah, setelah ya kan kesyirikan itu dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, maka yang dibersihkan, yang sering diberikan wangian itu adalah Ka'bah, rumahnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, karena konsekuensi daripada tauhid itu adalah mencintai Allah. Maka kalau kita mencintai Allah, ya berarti kita juga mencintai rumahnya. Jadi kalau kita mencintai Allah, kita juga harus mencintai rumahnya. Kayak gini misalkan gini, ya dulu sebelum nikah kita itu cinta sama calon istri kita. Ya, dulu kita cinta sama calon istri kita. Kadang ketika kita berada di dekat rumahnya itu sudah berdebar-debar, megang rumahnya istri itu berdebar-debar. Kita bukan cinta sama rumahnya itu, tapi cinta sama orang berada di dalam rumah itu. Sama, yaitu namanya cinta karena Allah. Kenapa kita cinta rumah Allah? Karena kita cinta Allah. Maka cinta kepada Baitullah itu cinta karena Allah. Ya sama seperti tadi. Ya, cinta kepada Allah. Jadi hakikatnya adalah jiwa kita, ruh kita itu cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Bukan takut kepada berhala. Itu hakikat tauhid. Karena orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menuhankan berhala-berhala itu, mereka juga takut kepada berhala-berhala itu. Jadi takut kepada berhala-berhala itu. Kalau misalkan berhala mereka jatuh, oh ini berarti tandanya sial. Jadi tandanya sial. Ya. Kalau misalkan berhalanya rusak, tidak dirawat, tandanya sial. Jadi hatinya dipenuhi dengan kesyirikan, takut kepada selain Allah. Demikian juga inabatan. Ya, hakikat daripada tauhid inabatan, hati senantiasa kembali kepada Allah, tawakal, bergantung kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tidak sebagaimana halnya orang-orang Quraisy biasa menggantungkan nasib mereka kepada burung. Makanya mereka sering melakukan tatoyur. Tatoyur itu dari kata salah satu termasuk turunan kata yang sama dari ta'irah. Ya, apa itu namanya? Toirun, artinya burung. Mereka kalau ingin melakukan perjalanan, mereka akan ngundi nasib dulu, melepaskan burung. Kalau burungnya terbangnya ke kiri, nasibnya buruk. Kalau burungnya terbang ke kanan, nasibnya baik, maka lakukan perjalanan. Tapi kalau burungnya terbangnya lurus ke depan, maka harus melepaskan burung lagi. Makanya disebut dengan tatoyur, menggantungkan nasib kepada burung. Kalau kita menggantungkan nasib kepada burung gagak, kalau malam ada burung gagak, oh berarti besok nasibnya jelek, maka jangan dagang. Itu. Atau kalau barusan nabrak kucing, berarti nasibnya jelek, pulang. Nah, itu namanya ya tatoyur. Sama. Hatinya tidak lagi takut kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doanya, hakikat tauhid, doa itu harus kepada Allah, tulus hanya kepada Allah.
mengagungkan hanya kepada Allah. Ya. Jadi secara umum wabil jumlah fala yakunu fi qalbi syai' li ghairillah. Maka hakikat tauhid itu ya, secara umum di hatinya tidak ada tempat untuk selain Allah. Jadi di hatinya tidak ada tempat untuk selain Allah. Jadi di hatinya hanya Allah saja. Ya, jadi hanya Allah semata. Makanya ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya yang ketika itu berada di sisi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman, aku ajak mereka mengatakan la ilaha illallah. Tadinu biha al-Arab, orang Arab akan tunduk dengan kalimat ini. Demikian juga tamlikuna biha al-Ajam. Kalian akan bisa memiliki orang-orang non-Arab, bisa menguasai orang-orang non-Arab. Ya kan? Maka mereka mengatakan, apa mungkin kita menjadikan cuma satu sesembahan. Jadi hatinya itu tidak ada pengagungan kepada Allah semata, pencintaan kepada Allah. Mereka mengakui Allah. Mereka mengakui Allah. Nanti kalau kita membahas peristiwa perang Badar, kita akan menjumpai ucapan daripada Abu Jahal ketika dia berdoa, dia berseru, ya Allah, Muhammad ini membawa ajaran yang kami tidak pernah mengenalnya. Jadi dia juga berseru kepada Allah. Abu Jahal juga berseru kepada Allah. Jadi jangan dikira Abu Jahal, jangan dikira orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Mereka tidak menyembahnya kepada Allah semata. Mereka menyekutukan Allah semata. Mereka menyekutukan Allah SWT. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi prinsipnya orang yang mentauhidkan Allah itu di hatinya tidak ada lagi selain Allah. Demikian juga tidak punya keinginan kepada apa yang Allah haramkan. Demikian juga tidak membenci apa yang Allah perintahkan. Itulah hakikat la ilaha illallah. Jadi hakikat la ilaha illallah, ya, hakikat la ilaha illallah ini sebagaimana dikatakan dalam kitab Taisirul Aziz Al-Hamid, ya, syarah kitab Tauhid, ya kan, bahwa hakikat daripada Tauhid itu di hatinya tidak ada selain daripada Allah. Tidak ada keinginan untuk melanggar larangan Allah. Tidak ada kebencian kepada perintah Allah. Itu adalah hakikat la ilaha illallah. Tapi kalau hanya sekedar mengatakan saja, orang munafik juga mengatakan. Orang munafik juga mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang munafik juga mengatakan la ilaha illallah. Tapi apakah ucapan mereka manfaat? Enggak. Ucapan mereka enggak manfaat. Maka peristiwa ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya kalimat tauhid. Saking agungnya Abu Thalib enggak mengucapkan. Saking agungnya Abu Jahal mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidan. Inna hadzal syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menjadikan sesembahan itu cuma satu? Ini sungguh mengherankan. Kenapa dia seperti itu? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kesyirikan, sudah biasa menyembah berhala, menyembah selain Allah itu biasa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pelajaran yang kedua, yakni perihal sikapnya orang-orang kafir. Ketika mereka ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kalimat ini. Ya, untuk mengatakan kalimat ini. Sikapnya orang-orang kafir ketika ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan kalimat ini. Ketika mereka tahu bahwa yang diminta Nabi adalah kalimat la ilaha illallah, mereka langsung menolak, mereka langsung mundur. Jadi mereka langsung menolak, mereka langsung mundur. Abu Jahal khususnya mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu? Ya kan? Apakah engkau menjadikan sesembahan itu satu? Ini menunjukkan mereka itu faham makna daripada kalimat tauhid ini. Mereka tahu makna daripada kalimat tauhid ini dan mereka tahu konsekuensi dari mengucapkan ini. Apa konsekuensinya? Enggak boleh menyembah berhala, patung yang ketika itu banyak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Fathu Mekah, ketika pembebasan kota Mekah, ya. Jadi ketika membebaskan kota Mekah,
itu patung berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu mencapai 200 lebih. 200 lebih, yang kecil-kecil. Termasuk yang besar, Lata, Hubal di dalam Ka'bah. Itu dihancurkan semua. Itu dihancurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang kafir Quraisy paham kalau mereka mengatakan ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus meninggalkan patung ini yang selama ini mereka sering mengelilinginya, tawaf. Jadi mereka itu tawafnya enggak tawaf mengelilingi Ka'bah saja, mereka tawafnya juga mengelilingi patung-patung itu. Ya, berhala-berhala itu. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bisa disimpulkan di sini dalam kitab ini dikatakan, mereka orang musyrik terdahulu itu ternyata lebih mengetahui makna kalimat ini daripada kebanyakan orang pada masa kini. Peristiwa ini menjelaskan bahwa orang musyrik pada masa dulu itu lebih mengenal makna kalimat ini daripada kebanyakan orang pada masa kini. Pada masa kini banyak orang mengatakan la ilaha illallah, tetapi dengan satu waktu, pada satu waktu mereka langsung membatalkan, ya kan, kalimat tauhid itu dengan amal perbuatan mereka. Ya, ketika mereka misalkan tawaf di sekeliling kuburan, mereka berdoa kepada yang sudah meninggal, gitu kan? Ya, tanpa disadari mereka setelah mengatakan kalimat tauhid langsung membatalkan kalimat itu dengan amal perbuatan mereka. Para jamaah, peristiwa ini seharusnya memberikan kepada kita pemahaman yang dalam bahwa orang-orang kafir Quraisy dulu, Abu Jahal, ya kan, demikian juga dengan pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu faham betul makna kalimat ini, faham betul, sehingga mereka nggak mau mengatakan karena tahu konsekuensinya, tahu kandungannya, tahu maknanya. Ya, kalau mengatakan itu sudah konsekuensinya tidak boleh, sudah megang berhala, nyembah ke berhala itu tidak boleh sudah. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita pahami sehingga jangan sampai kita mengatakan kalimat tauhid langsung kita batalkan dengan amal perbuatan kita. Ya, dengan cara kita melakukan kesyirikan kepada Allah Taala. Karena apa? Dosa syirik tidak akan diampuni. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, ayyushraka bihi, ya, di mana Allah disekutukan dengannya. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni selain daripada itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang yang pernah membunuh 100 orang pun sampai diampuni oleh Allah. Itu disebutkan dalam kitab At-Taubah, dalam kitab Riyadhus Shalihin bab At-Taubah, diketengahkan oleh Imam Nawawi Syafi'i. Ya, bagaimana orang sudah membunuh 100 orang itu masih diampuni taubatnya. Pelacur, ya, kisahnya disebutkan juga, seingat saya juga dalam bab At-Taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang pelacur, ya kan, yang akhirnya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi satu dosa yang tidak akan diampuni, yakni dosa syirik. Makanya kita harus hati-hati darinya. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insya Allah pembahasan tentang ini masih panjang karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan mungkin nanti kita juga ambil dari referensi yang lain agar banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sedikit barangkali kalau ada. Ada pertanyaan Ustaz. Okay. Sejak kecil kami selalu diajari la ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan selain Allah, hingga kami mengenal sunnah bahwasanya yang tepat adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mohon diberikan penjelasan yang sederhana Ustaz, mengapa dua kalimat itu menjadi perlu dan berbeda Ustaz? Karena sepengetahuan kami itu tiada Tuhan selain Allah sudah merupakan penafian Ustaz, bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masalah ini disebutkan secara detail ya oleh para ulama, ya, seperti dalam kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, itu kan. Demikian juga dalam kitab Tauhid yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala.
Jadi kenapa tidak diterjemah dengan tidak ada Tuhan selain Allah? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, memang yang mencipta alam semesta beserta isinya ini adalah Allah. Kalau kita tanyakan kepada mereka siapa yang mencipta, semuanya akan mengatakan Allah. Jadi semuanya akan mengatakan Allah. Akan tetapi pada kenyataannya ada yang menuhankan selain Allah. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan rembulan, ada yang menuhankan bintang gemintang, ada yang menuhankan manusia, seperti halnya orang-orang Mesir yang menuhankan Fir'aun, seperti halnya kaumnya Nabiullah Ibrahim yang menuhankan Namrud. Ada, ya kan? Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya ada Tuhan selain Allah. Nyatanya ada Tuhan selain Allah yang dipertuhankan oleh manusia. Ya, jadi yang dipertuhankan oleh manusia. Kalau dikatakan tidak ada sesembahan, ya, ternyata ada yang disembah selain Allah. Apa itu? Ada orang yang nyembah, bahkan sampai menyembah kera, sampai menyembah ular, sampai menyembah gajah, sampai menyembah sapi, itu kan? Kenyataannya ada, ya kan? Kalau dikatakan la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, kenyataannya ada. Kenyataannya ada, ya kan? Kalau dulu kita zaman-zaman ya pada masa awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyembah binatang. Ketika itu adanya orang-orang Majusi menyembah api. Kemudian sebelumnya ada orang-orang Nasrani yang menyembah Isa. Dikatakan bahwa Isa ini adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci, Allah Maha Tinggi dari ucapan mereka. Demikian juga. Nah, kemudian pada perjalanan selanjutnya ternyata ada yang menyembah bahkan sampai menyembah binatang. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesembahan selain Allah. Tapi apakah mereka berhak? Tidak. Mereka enggak berhak untuk disembah. Karena apa? Karena mereka tidak menciptakan. Allah berfirman dalam surat Luqman. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini yang kalian lihat semuanya ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkan kepadaku apa yang diciptakan oleh selain Allah. Enggak ada. Maka yang tepat menerjemahkan la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah yang dipertuhankan oleh manusia itu enggak berhak disembah. Yang disembah itu, yang berhak disembah hanya Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, menciptakan kita, menciptakan binatang, ya kan, menciptakan langit, bumi dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ini penjelasan singkat kenapa harus diterjemah dengan la ma'buda bihaqqin, atau terjemah ke dalam bahasa Indonesia tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya dari ruangan, silakan. Nggih, monggo. Di bulan Desember ini ancang-ancang Ustadz, karena Muslim akan membantu orang non-Muslim untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Apakah itu termasuk cacat tauhid, ataukah termasuk ikut menyelenggarakan peribadahan yang jelas dari Islam adalah kesyirikan? Okay. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Atau siapa yang ta'awanu alal birri wa taqwa, siapa yang ta'awanu alal itsmi wal udwan, maka dia akan menanggung beban dosa itu. Kan Nabi bersabda, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jadi bertolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Biasanya pada bulan-bulan Desember seperti ini banyak orang yang tanpa disadari dia telah melakukan kemungkaran. Ya. Jadi telah melakukan kemungkaran. Ketika kita mengucapkan kepada orang non muslim ya dengan ucapan selamat Natal,
Itu maknanya adalah sama adanya mengatakan selamat hari kelahiran anaknya Tuhan. Bertentangan dengan akidah kita, yang akidah kita mengatakan kul huwallahu ahad, Allah lah, dialah satu-satunya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makanya sebenarnya ucapan ini bahkan lebih parah. Para alimu bahkan lebih parah, lebih keji daripada mengatakan selamat zina, selamat minum khamr, ya kan, selamat membunuh. Karena apa? Ini kaitannya dengan hak Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makanya ini masalah akidah. Jadi yang harus kita jaga. Jadi masalah akidah yang harus kita jaga. Ya, makna lakum dinukum waliyatin itu adalah maknanya silakan Anda beribadah sesuai dengan akidah, keyakinan, kepercayaan Anda tanpa melibatkan kita. Ya, bukankah ketika orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wes gini aja Muhammad, kita dalam rangka toleransi. Kamu beribadah dengan cara kami, sehari kami beribadah dengan cara kamu. Bagaimana kalau kayak gitu?" Ya kan? Kemudian turun surat Al-Kafirun ini. Jadi sudah, agama kalian sudah jalani dan kami tidak akan ganggu. Ya kan? Demikian juga ajaran kami ya seperti ini dan kalian jangan ganggu. Jadi seperti itu. Jadi bukan dengan cara saling mengucapkan selamat. Ya, ini malah semakin merusak akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa istiqomah berjalan di atas jalannya. Insya Allah kelanjutan dari pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.